Oke, selamat pagi kawan-kawan semua. Ketemu lagi ya dengan Abang DC Channel. Sudah lama Bang DC nggak upload ya, nah banyak kesibukan. Kali ini kita akan membahas pinjaman online Julo ya, yaitu DC lapangannya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kalian yang saat ini masih kebingungan atau stres menghadapi pinjaman online ya, DC-DC-nya, saya menyediakan wadah grup yang bisa membantu ya kalian-kalian semua dalam keadaan terpojok ya. Kalian bisa lihat di deskripsi, di situ ada beberapa grup wilayah ya, dari Jabodetabek sampai Kalimantan. Kalian tinggal konfirmasi dengan admin-admin dari Abang DC. Nanti kami akan memberikan solusi atau sharing-sharing apa yang dihadapi kalian semua. Oke. Baik, kawan-kawan semua, buat kalian yang saat ini ada terlilit utang pinjaman online Julo, jadi saya akan memberitahukan kapan DC lapangan Julo datang ke rumah ya. Jadi gini, Julo adalah pinjaman online yang sudah terdaftar dan berizin OJK ya, dan udah pasti ini adalah aplikasi yang legal. Nah, asal kalian tahu, Julo berkembang sangat pesat ya, sudah banyak iklan di TV. Nah, dan di sini saya sudah mempunyai pengalaman pribadi ya, bahwa Julo ini sudah ada DC lapangannya. Nah, perlu kalian tahu, jadi setiap pinjaman online itu biasanya di backup oleh bank-bank tertentu ya, dari semacam bank swasta ya, bukan bank-bank pemerintah. Nah, di sini Julo di backup oleh perusahaan leasing ya, yaitu BFI Finance. Nah, ini Julo bekerja sama dengan BFI Finance atau seperti apa saya kurang tahu. Jadi untuk kalian yang saat ini telat bayar Julo ya, kalian persiapkan mental kalian ya, persiapkan diri kalian jika ada DC lapangannya, terutama Jabodetabek ya, atau kota-kota lain ya, yang dimana di situ ada kantor BFI. Nah, kenapa seperti itu? Karena mereka akan menggunakan jasa lapangan BFI Finance ya. Saya cerita sedikit. Jadi gini, Julo ini agak berbeda dengan Kredivo, Akulaku, atau Kredit Pintar ya. Kita nggak tahu ya, yang saya alami seperti itu. Kalau tiga aplikasi tersebut DC lapangannya biasanya datang tiba-tiba ya, datang tiba-tiba udah di depan rumah. Nah, kalau Julo ini biasanya WhatsApp terlebih dahulu memberikan share lokasi dekat alamat rumah kita. Nah, kalian pasti banyak yang menerima semacam itu ya, dari aplikasi-aplikasi lain, bahwa dia memberikan share lokasi yang dekat rumah. Biasanya kan kita menyepelekan ya, karena banyak dari yang beberapa aplikasi mengirimkan seperti itu, ternyata nggak datang. Saya mengalami seperti itu. Jadi waktu itu dia mengirimkan share lokasi benar-benar dekat rumah ya, dekat rumah, alamat rumah. Mau waktu saya balas, saya lagi bekerja, jadi ya saya nggak tahu apakah itu benar atau enggak ya kan, tapi emang benar-benar lokasinya seperti itu, lokasinya dekat dengan alamat kita. Nah, di situ saya coba berkomunikasi ya, karena saya masih bekerja, saya berikan share lokasi tempat saya bekerja ya, karena saya berpikir juga itu hanya iseng-iseng ya,
hanya menakut-nakuti. Ternyata itu benar ada DC lapangannya. Keesok hariannya ya itu dia mau coba datang lagi. Cuma saya bilang oke, kalau misalkan datang nggak usah ke rumah, saya ini sibuk jadi nggak ada di rumah. Kalau mau ketemuan aja, ya kan. Nah di sini kan saya mencoba apakah benar, apakah DC lapangannya itu ada. Oke, akhirnya saya ketemuan ya di suatu tempat di daerah Bekasi. Nah saya ketemuan dan datanglah DC-DC tersebut ya. Itu tidak hanya satu orang ya, itu 3 orang ya. Kalian bayangkan jika kalian diri kalian nggak siap, itu pasti kan shock atau takut. Nah, sekarang gini, orang yang datang itu badannya besar-besar dan berasal dari Indonesia Timur. Nah, ya cuma di sini saya udah tekadkan hati ya. Saya nggak takut. Kita sama-sama bekerja di sini, ya kan. Dan saya ibaratnya tidak membayar itu bukan nggak mau bayar, tapi emang keadaannya lagi susah begitu kan. Ya sama lah dengan kalian saat ini mengalami telat bayar, ya sama, pasti keadaannya lagi susah ya kan. Jadi apa yang harus kita perbuat, apa boleh buat lagi ya kan. Jadi saya temuin, saya ajak ngobrol panjang lebar bahwa kenapa saya belum bisa bayar ya kan. Terus saya tanya seperti apa. Nah itu saya tahu dari situ bahwa DC lapangan tersebut sebenarnya bekerja juga di BRI Finance. Jadi kan intinya Julo bekerja dengan BRI Finance. Kita nggak tahu sistem kerjasamanya seperti apa, kita nggak tahu. Nah di sini saya akan memberikan masukan buat kalian, buat yang saat ini terjebak atau macet gak bisa bayar di Julo. Kalian itu tetap tenang aja ya. Jadi nggak usah berpikiran kalau DC lapangan datang itu akan rusuh atau kalian dipaksa-paksa atau diperas atau yang lain ya. Itu nggak usah takut, asal kita ngomong baik-baik, mereka juga menghormati ya. Mereka akan menghormati kita. Nggak usah ketika mereka datang atau ketemu kita terima aja, kita anggap aja tamu biasa ya kan. Ya mungkin ada sebagian orang yang nggak siap ya, jadi kadang-kadang ketakutan ketika menerima seorang DC lapangan ya, karena image-nya kan beda. Padahal orang ya sama-sama aja. Seperti anggap aja kalian lagi kredit motor lah, macet, didatengin, itu kan DC-nya kita anggap biasa ya, dibandingkan dengan DC lapangan pinjaman online. Beda pasti, dampak ke mental kita itu kan beda. Cuma di sini ya saya tekankan biasa aja. Jika kalian nggak punya uang ya udah, ngomong terus terang, dan jangan pernah janjikan kapan kalian mau bayar. Jangan menyebutkan tanggal, hari, atau apapun itu ya. Jangan pernah menjanjikan, karena jika sekali kalian menjanjikan, di lapangan tersebut akan lebih rajin datang lagi atau menghubungi kalian ya. Jadi kalian hanya perlu sampaikan ya, kalian tetap berusaha ya, gimana caranya biar bisa bayar atau apapun itulah ya. Di sini DC lapangan akan mengerti, karena mereka juga nggak akan berbuat yang mengarah tindakan kriminal. Oke. Nah untuk waktu DC lapangan Julo datang itu sama ya, tidak bisa diperkirakan. Yang pasti mereka WhatsApp dulu, menghubungi kalian dulu. Jadi kalau kalian ada yang di-share lokasi DC lapangan bahwa dia sudah dekat, kalian komunikasi aja, nggak usah takut ya. Nggak usah takut kalau misalkan diajak ketemuan aja. Kalau kalian nggak siap datang ke rumah, diajak ketemuan dimanapun, ajak ngopi atau ajak
kemana lah gitu kan, itu lebih baik. Nah, untuk DC lapangan biasanya itu buat keterlambatan 2 bulan ke atas ya. Seperti punya saya ini dulunya bentuk cicilan ya, jadi 6 kali cicilan itu di masuk bulan ketiga baru ada konfirmasi DC lapangannya. Oke, mungkin saat ini sudah jelas ya apa yang saya jelaskan untuk DC lapangan Julo seperti apa gambarannya. Jika kalian masih belum jelas, ingin tanya-tanya lebih detail, bisa kalian cek deskripsi, pokoknya masuk ke grup sesuai domisili kalian ya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan semoga sehat selalu, banyak rezeki ya, diberikan kemudahan semuanya, dan bisa melewati masalah-masalah berat yang saat ini kalian hadapi. Sampai jumpa.